Ritual pesugihan sate gagak di Kalimantan. 30 menit menuju pukul 12 malam. Kami berlima harap-harap cemas. Sejak maghrib, kami memang sudah berkumpul di sini, di area komplek kuburan massal peristiwa berdarah yang terjadi belasan tahun silam. Semakin malam, udara pun terasa semakin dingin sementara suara serangga, burung hantu, dan hewan-hewan malam semakin terdengar riuh. Pohon-pohon yang mengelilingi kumpulan nisan tanpa nama ini bergoyang pelan tertiup angin, membuat suasana malam ini terasa semakin meresahkan. Malam ini, tepat di malam Jumat, kami berlima nekat melakukan sebuah ritual terlarang, ya, berdagang kepada makhluk halus. Mungkin terdengar sinting dan tak masuk akal, tapi kemiskinan akan membuat manusia bisa berbuat apa saja demi bertahan hidup. Pesugihan sate gagak adalah jalan pintas yang kami pilih untuk menjadi kaya raya. Ya, ritual ini sengaja kami pilih karena memang ritual yang paling minim resiko. Tak perlu tumbal, tak perlu mantra atau hal-hal menyimpang lainnya. Setidaknya itulah yang disampaikan Datuk sewaktu kami bertandang ke rumahnya seminggu yang lalu, jauh di pedalaman hutan di hulu Sungai Katingan. Tak perlu tumbal, tak perlu mantra, tidak juga perlu sesaji. Yang kalian perlukan hanyalah nyali. Ya, nyali yang sangat besar untuk bertatap muka langsung dengan makhluk halus yang mengerikan. Nyali yang lebih besar dari 7 gunung sekalipun. Paham? Racau Datu dengan mata melotot sementara mulutnya tak henti mengunyah sirih. Kala itu kami berlima pun hanya menunduk lalu mengangguk-angguk. Tidak ada seorang pun di antara kami yang berani menatap wajah nenek tua itu. Terlalu ngeri. Dan ingat, ritual ini harus dilakukan tepat di malam Jumat, persis saat pergantian hari. Harus dilakukan di perempatan jalan setapak yang sunyi saat makhluk-makhluk mengerikan itu datang. Jangan sekali-kali menyebut nama Tuhan atau kalian akan celaka. Dan bila ada seorang dari kalian berbuat culas, maka segala upaya kalian akan sia-sia. Dan satu lagi, apapun yang terjadi, jangan lagi datang kemari. Camkan itu. Mata Datu melotot, menatap kami satu persatu. Dilihatnya kami hanya diam menunduk. Nenek tua itu lalu meludah ke samping. Datu pun kemudian melangkah tertatih ke dalam pondoknya yang berada jauh dari rumah penduduk di apit hutan belantara. Waktu itu, kami hanya bisa melongok di halaman pondok reotnya menyaksikan nenek tua itu membanting pintu karena tak suka kedatangan kami. Lantaran sudah terlalu bosan hidup di pemukiman kumuh yang ada di sudut kota yang kotor. Tanpa berpikir panjang, kami pun lalu mencari tempat yang paling angker sesuai dengan petunjuk Datu. Ya, komplek kuburan massal sengaja kami pilih karena konon katanya tempat ini banyak jiwa-jiwa yang bergentayangan. Yang harus kami lakukan hanyalah membakar sate gagak tepat di perempatan jalan setapak yang sunyi. Sesudah itu, tinggal menunggu satu persatu bangsa jin berdatangan menawarkan uang, emas, atau permata untuk ditukar dengan sate gagak milik kami. Meskipun setengah percaya setengah tidak, terkutuknya kemiskinan membuat kami pun rela melakukan apa saja demi uang. Dan bagaimana? Pertanyaan Andri membuyarkan lamunanku. Ia nampak cemas, matanya selalu mengawasi semak belukar yang ada di sekeliling kami. Tangannya bergetar memegang senter dan wajahnya berkeringat meski malam itu sangat dingin. Deru nafasnya bahkan terdengar jelas karena sangat gugup. Bosan diteror penagih hutang, Andrilah yang mengusulkan untuk mencari dukun agar kami bisa melakukan pesugihan.
Sehari-hari Andri dan aku pun tak jauh berbeda. Sama-sama pengangguran, sama-sama pencuri kelas terik. Don, bagaimana? Guru Andri cemas. Baiklah, kita mulai. Balasku seraya menarik nafas panjang, aku menoleh pada Hendra yang juga telah siap dengan tungku arang. Bapak-bapak berperut buncit itu segera menuangkan minyak tanah pada tungku lantas memantik korek gas dan perlahan mulai mengipas. Hendra baru saja dipecat 3 minggu yang lalu sebagai supir karena ketahuan mengintip anak majikannya yang masih SMP. Beruntung ia tidak dilaporkan ke kantor polisi. Andri yang sedari tadi cemas bergegas membantu Hendra menyusun 10 tusuk sate gagak untuk dibakar. Sate disusun rapi di atas arang yang membara tanpa bumbu dan tanpa kecap. Seorang lagi yang baru saja keluar dari penjara, Desmond, sibuk dengan lanjung untuk mengumpulkan harta gaib yang asal-usulnya tidak jelas. Tas panggul terbuat dari anyaman rotan itu ia tutupi dengan kain putih sesuai arahan dari datuk waktu itu. 10 menit menuju pukul 12 malam, kami pun semakin cemas. Detik demi detik berlalu, terasa sangat lama. Tatkala aroma daging terbakar mulai menyeruak, aku di sini mendadak gugup. Nafasku mulai tidak teratur dan degup jantungku semakin tak beraturan. Sekali lagi, kusorotkan senter ke sekitar, menyoroti kumpulan nisan tanpa nama dan juga semak belukar. Di samping, Imran yang bertubuh jangkung tiba-tiba saja berdiri sambil menghunus mandau. Imran, buang mandaumu. Ingat kata Datuk, tidak boleh ada senjata. Hardiku sedikit emosi. Namun Imran bergeming, matanya nyalang menatap lurus ke arah semak belukar yang jauh di ujung kuburan. Samar-samar terkena cahaya headlampnya yang memudar. Entah sejak kapan ia diam-diam membawa parang membuat nyawa kami dalam bahaya. Imran, Imran, jangan cari perkara. Ingat, mereka akan marah bila kau bawa senjata. Imran tak menggubris. Tukang parkir liar yang memang kerap berkelahi ini hanya mematung seperti hilang kesadaran. Beberapa kali aku panggil, ia pun tak merespon, hanya gumaman tak jelas yang terdengar dari mulutnya. Dibantu Desmond, aku pun berusaha menyadarkan Imron yang bertingkah aneh, sedangkan Andri dan Hendra yang masih sibuk membakar sate terlihat tegang. Kami semakin panik karena suara-suara tanpa wujud kini mulai terdengar di mana-mana, sementara Imran semakin erat memegangi mandaunya. Desmond, rebut mandaunya, teriakku sambil mendekap Imron dari arah belakang. Imran menggeram bak anjing dengan mata melotot sempurna. Tubuhnya sangat keras bagai batang kayu ulin dan kaku seperti besi. Desmond berjibaku mencoba merebut mandau dibantu Andri yang mulai kelelahan. Hendra yang masih sibuk mengipasi sate pun semakin was-was karena pergantian hari tinggal 5 menit lagi. Di kiri dan kanan, pucuk-pucuk pohon pun mulai bergoyang tertiup angin malam yang tiba-tiba berhembus kencang. Sekuat tenaga, aku terus memiting lengan Imran yang masih memegangi mandaunya, tapi sia-sia. Coba ku angkat tubuhnya terlalu berat. Don, cepat Don, cepat, sebentar lagi jam 12 malam, seru Hendra panik. Tak hilang akal, bagai orang yang kesurupan, Desmond akhirnya menggigit lengan Hendra sangat kuat, bahkan gusinya sampai berdarah. Tapi tetap tidak ada hasil. Andri memukul-mukul kepala Imran, tapi lelaki itu bergeming, pukulan demi pukulan yang mendarat di kepala Imran seolah tak terasa. Bah! Hendra menerjang, kami semua terjungkal, kami ambruk ke sana kemari, hempas membentur tanah. Kurasakan sakit yang luar biasa di kepala bagian belakangku, sedangkan ulu hatiku terasa sesak karena ternyata ditindih tubuh Imran yang sangat berat itu. Ya, tapi di sini aku sedikit lega karena Desmond ternyata telah berhasil merebut mandau dan melemparkannya begitu saja tak tahu arah. Andri pun bergerak cepat, membantu menyingkirkan Imran yang masih tergeletak di atas tubuhku. Kudorong sepenuh tenaga, Imran terjatuh di samping, ia melirih, matanya melotot dan mulutnya bergumam. Sepertinya ia sudah sadar, merangkak di atas tanah dan meracau tak jelas. Kita harus pergi dari sini. Kita harus hentikan ritual laknat ini. Doni, ayo, sebelum terlambat. Aku tidak menggubris acauan Imran. Aku bangkit berdiri secepat mungkin karena waktu semakin sempit. Doni,
Tinggal 1 menit lagi, dicak Hendra dengan wajah tegang. Ayo, nyalakan rokok kalian, perintahku sambil meraih sate dari tangan Hendra. Sedetik kemudian, 4 batang rokok telah menyala tanpa cahaya senter. Hanya mengandalkan cahaya dari bara api rokok, kami semua menanti pukul 12 malam dengan tegang. Imran terduduk lemas, ia belum menyalakan rokok. Dri, urus Imran, ucapku tegas. Tanpa banyak kata, Andri pun lalu menyalakan rokok dan memaksa Imran menghisapnya. Imran, hisap atau kau akan celaka, desak Andri. Tanpa semangat, Imran pun menyesap rokok itu pelan. Di sampingnya, Andri tetap bersiaga, takut jika Imran akan kenapa-napa lagi. Dan tepat pukul 12 malam, ku acungkan sate tinggi-tinggi di udara. Sejauh mata memandang hanya ada kegelapan, kecuali cahaya bara rokok dan kumpulan nisan yang samar diterpa cahaya bulan. Wahai makhluk yang bersembunyi di kegelapan, kutawarkan sate gagak ini kepada kalian, dan siapa yang bisa membeli seharga 10 juta, ambillah, teriakku lantang. Suaraku menggema di kesunyian malam bersahutan dengan berisiknya suara jangkrik dan juga hewan-hewan malam. Meski malam sangat dingin, peluh mulai turun membasahi wajahku. Kurasakan tangan yang memegang sate gemetar. Lewat 20 detik, kami semua menahan nafas, menunggu kedatangan beragam makhluk halus dengan sangat was-was. Semua orang menjadi tegang, tidak ada yang berani bergerak. Salah sedikit maka kami akan celaka. Hening. Semua orang mendadak gugup, menarik nafas sepelan mungkin. Namun setelah 5 menit berlalu, tidak ada apapun yang terjadi. Kompleks kuburan massal ini tetap sunyi kecuali deru napas kami dan suara-suara binatang malam. Kami saling lirik, antara takut dan cemas. Takut kalau ternyata kami sudah dibohongi oleh si Datuk, tapi cemas kalau ternyata makhluk-makhluk mengerikan itu benar-benar datang. Aku berteriak sekali lagi, dan kali ini lebih kencang dari sebelumnya. Akan tetapi, lagi-lagi hanya ada kesunyian. Setelah 30 menit, kami pun merasa putus asa dan berniat menyudahi ritual bodoh ini. Senter pun kembali dinyalakan dan perempatan jalan setapak ini kembali terang benderang. Imran sepertinya yang paling bersemangat untuk segera pulang. Doni, tunggu, tegur Hendra. Apa kau dengar? Aku dan 4 orang lainnya otomatis menajamkan kuping. Sayup-sayup, terdengar suara lolongan anjing dari kejauhan. Semakin lama, suara lolongan itu terdengar semakin dekat. Matikan senter, nyalakan kembali rokok, perintahku. Kuburan massal pun kembali gelap gulita. Hanya ada 5 titik cahaya bara rokok dan juga sinar rembulan. Lolongan anjing kini telah lenyap, berganti dengan geraman-geraman kecil yang terasa menciutkan nyali. Tenang, tenang. Jangan ada yang lari bila ingin selamat. Ingat, setelah ini kemiskinan kita akan berakhir. Aku berusaha menenangkan yang lain, meski sebenarnya aku pun gugup setengah mati dan ingin berlari secepatnya. Untung saja keadaan sangat gelap, jadi mereka semua tidak melihat kakiku yang gemetar. Setelah menarik nafas dalam-dalam, kuangkat lagi setusuk sate tinggi-tinggi di udara. 10 juta. Yang berminat 10 juta. Teriakanku kembali menggema di malam yang sunyi, dan selang beberapa detik terdengar gonggongan anjing yang entah dari mana asalnya. Astagfirullah, jerit Hendra. Hendra, jaga mulutmu, hardik Andri dengan nada tinggi. Aku tidak bisa melihat seperti apa ekspresi takutan Hendra. Yang jelas, dia baru saja melakukan kesalahan yang cukup fatal. Namun, aku tidak banyak waktu untuk memikirkan hal itu semua. Apalagi sate yang kupegang kini tiba-tiba bergerak-gerak seolah-olah ada yang menarik. Aku memekik tertahan. Kurasakan perih di telapak tanganku. Sate yang kupegang direbut paksa dan menghilang begitu saja. Gonggongan anjing kembali terdengar, sedangkan tas lanjung yang dipegang oleh Desmond berbunyi seperti ada yang jatuh di dalamnya. Desmond menyalakan korek gas. Lantas perlahan ia menyingkap kain putih penutup tas lanjung itu. Kami menanti dengan resah.
Entah apa yang ia lihat. Wajah Desmond yang tadi tegang kini mengembangkan senyum lebar. Ia mendongak, menatap kami satu persatu dengan mata berbinar. "Du- Duit, duit, kita kaya, kita kaya." Mendengar perkataan Desmond, kami semua pun nampak sumringah kecuali Imran. Ya, ia masih nampak cemas. Bergantian pun tanpa menghiraukan Imran, satu persatu dari kami mulai mengintip isi tas rotan itu. Ternyata isinya memang benar duit. Imran yang dari tadi gelisah kini pun jadi penasaran. Setelah ikut mengintip, keresahannya sekejap menghilang berganti gelak tawa yang menggelegar. Ya, memang duit mampu mengubah isi hati manusia dalam sekejap. Di malam itu, ketakutan kami bertiga telah hilang, tertutup akan rakusnya harta. Kuburan massal yang sunyi dan angker itu telah menjadi riuh penuh gelak tawa. Kami pun tidak peduli dari mana harta itu berasal, yang penting bisa menjadi kaya. Ayo, kita lanjutkan ritualnya. Masih ada 9 tusuk sate yang tersisa, ujarku. Semua pun lalu mengangguk setuju. Don, minta lebih banyak lagi, 100 juta atau 1 miliar sekalian, desak Imran penuh semangat. Ingat, kata Datuk jangan terlalu serakah, sewajarnya saja, atau nyawa kita yang akan jadi tebusan, sahutku dingin. Setelah 5 batang rokok menyala, aku pun kembali mengangkat setusuk sate di udara, dan kali ini harga yang kuminta lebih mahal, 100 juta. Anjing menyala kencang, sateku laris manis. Dalam hitungan menit saja, sate gagah kami telah ludes, hanya tersisa 1 tusuk terakhir. Harta yang terkumpul juga sudah tak terhitung jumlahnya. Ada duit, emas, dan juga permata. Sekarang tinggal bagian terakhir, bagian pengunci ritual kita malam ini. Tuturku penuh percaya diri. Desmond, Hendra, kumpulkan semua harta, masukkan ke dalam tas. Yang lain bersiap. Setelah ini kita harus berlari kencang, sangat kencang. Desmond dan Hendra bergerak cepat, penuh semangat dengan mengandalkan cahaya dari korek gas. Duit, emas, berlian, dan beragam perhiasan dibungkus menggunakan kain putih penutup lajung, kemudian dimasukkan ke dalam tas panggul yang cukup besar. Andri, ya pencuri yang paling cepat berlari, ditunjuk sebagai pembawa tas. Jarak kami untuk menuju ke jalan raya tempat motor kami terparkir cukup lumayan jauh, sekitar 300 meter. Bila tidak ada halangan, kami akan sampai ke sana kurang dari 5 menit. Aku mengatur nafas, berusaha tidak gugup. Deru nafas dari 4 orang lainnya terdengar jelas, menandakan mereka juga sama gugupnya denganku. Ya, ritual terakhir adalah penentu apakah kami akan berhasil menjadi kaya raya atau mati dan menjadi budak setan. Baiklah, begitu kusuruh nyalakan senter, larilah sekencang-kencangnya. Dan apapun yang terjadi, teruslah berlari, jangan sekali-kali menoleh. Ingat, anak istri kita menunggu di rumah, jadi jangan ada kesalahan. Sekarang nyalakan rokok kalian. Usai berkata-kata, aku pun memutar badan. Dengan perasaan tak tenang, ku acungkan sate terakhir ke udara lalu berteriak lantang. Sate terakhir, tanpa harga, ambillah sesuka kalian. Wahai makhluk halus penghuni alam bawah. Kulempar sekuat tenaga sate itu jauh ke seberang kuburan massal yang penuh belukar. Dalam sekejap, area kuburan massal itu telah ramai dengan berbagai suara mengerikan yang menciutkan nyali. Lari! Kami semua pun lantas terbirit menuju ke arah jalan raya, berlari sekuat tenaga menyusuri jalan setapak yang penuh rerumputan. 5 cahaya senter saling beradu cepat untuk menjadi yang paling depan, bergerak-gerak penuh ketakutan. Di belakang, suara geraman binatang liar seolah seperti mengikuti, mengendap-endap di balik pekatnya malam. Di kiri dan kanan, semak belukar bergoyang-goyang, menimbulkan bunyi kemresek yang membuat jantung terasa akan pecah. Brak! Aku terjungkal, berguling di atas tanah. Kurasakan perih di pelipisku, bibirku pecah, dan tanganku tergores. Aku merangkak meraih senter yang terpental beberapa meter di samping. Beberapa jarak di belakang terdengar suara langkah kaki bergerak dengan cepat, dengan diiringi suara geraman yang sangat mengerikan. Seketika aku merinding. Aku tahu ada yang tidak beres di belakang sana.
Aku merangkak semakin cepat hingga senter berhasil kurai, tapi belum berhasil aku berdiri, kurasakan ada sesuatu yang mendorong punggungku sangat kuat. Aku terhempas, tertelungkup di atas tanah, merintih menahan sakit sementara cahaya senter di depan sana semakin jauh. Celaka, mereka meninggalkanku. Tapak kaki raksasa yang menekan punggungku terasa semakin berat sementara dadaku semakin sesak. Entah makhluk apa itu? Yang jelas kini ia mulai meraung-raung penuh amarah. Tiba-tiba sesuatu berusaha menarik tanganku tapi tertahan. "Doni, cepat!" teriak Hendra panik. Sekuat tenaga kurai tangannya, kubantingkan ke kiri hingga tubuhnya terjungkal. Berhasil, aku terbebas. Aku segera bangkit meraih senter dan berlari sekencang-kencangnya. Di belakang, jerit kesakitan Hendra menggema menelusup di antara ranting-ranting pohon bersahutan dengan riuhnya suara binatang-binatang malam. Aku berlari dan terus berlari hingga ujung jalan setapak pun mulai terlihat jelas. Aku benar-benar menarik nafas lega ketika kakiku akhirnya menapak di atas jalan beraspal. 3 wajah yang pucat menatapku cemas. "Di mana Hendra?" tanya Desmond. Aku hanya menggeleng tanpa sanggup berbicara sepatah kata pun. Mereka pun sepertinya mengerti apa yang telah terjadi. Ya, Hendra tidak selamat. Selama beberapa detik, aku pun masih terguncang. Tubuhku gemetar dan detak jantungku masih deg-degan. Kuatur nafasku berusaha menghilangkan rasa gugup yang terus membekapku. "Andri, sini kan tasnya. Besok, saat orang-orang sedang sholat Jumat, kita bongkar bersama tas itu," ucapku dengan nafas yang masih tersengal. Dini hari itu, dengan 3 buah sepeda motor, kami kembali ke kota, melintasi jalan Trans Kalimantan untuk menuju ke pemukiman kumuh yang menjijikan. Dari komplek kuburan massal, lolongan kesakitan Hendra sayup-sayup masih terdengar. Jeritnya getir, menyayat hati. Kesakitan, merintih-rintih hingga akhirnya tak terdengar lagi. Pukul 10 pagi, aku yang masih terlelap dikagetkan dengan guncangan di pundak. Dengan mata masih mengantuk, kulihat istriku berusaha membangunkanku. Wajahnya nampak cemas, seolah baru saja melihat hantu. "Bang, abang, bangun bang. Ada bininya Hendra. Ia mencari suaminya. Katanya ia akan lapor polisi kalau abang tidak bangun." Aku tersentak, kantukku pun langsung hilang. Dengan gusar aku pun lalu beranjak dari kamar dan melangkah ke depan, hanya mengenakan sarung tanpa baju. Di depan pintu rumahku, seorang wanita gendut berdaster lusuh menyambutku dengan wajah merengut. Aku tersenyum sinis. Bisa-bisanya orang miskin bertubuh gendut. "Mana lakiku?" "Hah?" sentaknya dengan mata melotot. Enor, aku tidak mengurusi suamimu. Coba kau cari saja sana di warung kopi di Jalan Lingkar sana. Mungkin saja ia masih mengeong dengan gadis-gadis muda di situ. Kau tahu kan, pelayan warungnya itu gadis-gadis seksi, pembangkit birahi para supir truk sawit. Doni, kamu jangan mengada-ngada ya. Ia bilang tuh semalam mau ikut kamu mencuri di sekolah SD di tengah kota. Sekarang di mana lakiku? Atau kulaporkan polisi?" "Sudah kubilang, aku ini tidak tahu. Kalau kau ingin lapor, lapor saja. Aku tak peduli di mana lakimu." Balasku tak kalah emosi. Wanita itu melenguh lalu beranjak pergi. Kubanting pintu sekeras-kerasnya supaya ia tahu bahwa aku sedang marah. "Dasar maling, girang kau!" teriaknya dari kejauhan. Pukul 11.30 siang, aku, Andri dan Imran berkumpul di ruang tengah rumahku. Tas panggul berisikan harta tergeletak di hadapan, siap dibagi rata. Sementara pintu depan pun kami sudah tutup dengan rapat, namun sudah lebih dari 30 menit Desmond belum juga datang. Di jalanan, kaum laki-laki mengenakan peci dan sarung bergerombol menuju ke arah masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. "Don, buka saja sekarang. Kelamaan ini kita nunggu Desmond," usul Imran tak sabar. Aku tidak peduli Desmond mau hadir atau tidak untuk mengambil jatahnya. Tapi, kata Datu, harta tak jelas asal-usulnya ini harus dibuka sewaktu khotib sedang berkhotbah. Kalau tidak, maka yang kita dapatkan tidak lebih dari daun kering, batu, ataupun kayu. Dengan terpaksa, Imran menuruti perkataanku. Anak gadisku yang duduk di bangku SMP tiba-tiba saja datang lalu merengek meminta uang untuk membeli buku.
Duit terus, duit terus. Muak, bilang sama gurumu, jangan keseringan beli buku. Mendengar bentakanku, putriku tertunduk dengan mata berkaca-kaca, tapi aku tak menggubris. Istriku yang sedari tadi berada di dapur langsung datang dan membawa anak gadisku menjauh. Hei Doni, jadi ayah kau harus bertanggung jawab. Bagaimana mungkin dia bisa jadi pintar? Jika buku saja ia tidak punya, timpal istriku dengan nada tinggi. Hah, ya ya, nanti kucarikan duitnya, sahutku. Kedua orang temanku hanya menanggapi santai pertengkaran kecil itu. Sepertinya hal serupa pun juga lumrah terjadi di rumah tangga mereka. Ya, rumah tangga orang-orang kere. Selang beberapa saat, suara khotib yang sedang berkhotbah mulai terdengar dari pengeras suara masjid. Kami bertiga pun lalu sumringah, tak sabar untuk segera membuka isi tas tanpa menunggu kehadiran Desmond yang entah di mana. Waktu isi tas dibuka, kami semua pun terperangah. Tak ada duit, emas ataupun permata. Semua harta yang kami kumpulkan tadi malam telah berubah menjadi daun kering, kunyit, dan juga kerikil. Sial! Ada yang berbuat culas. Aku memaki sejadinya. Sumpah serapa dan kata-kata kotor berhamburan dari mulutku. Wajahku memerah, gigiku bergemelutuk, dan tinjuku terkepal erat. Darahku pun semakin mendidih sewaktu Imran menuduhku berbuat culas. Don, jangan berlaga. Pasti kau yang sudah menilap sebagian duit itu, sehingga harta itu berubah jadi sampah, bentak Imran dengan mata melotot. Aku tak gentar. Ku balas tatapan bengisnya dengan sorot mata lebih bengis. Aku sudah siap berkelahi hingga remuk. Untung saja Andri bergegas menghalangiku. Sudah, percuma berkelahi. Pelakunya pasti Desmond. Kalau bukan dia, siapa lagi? Suara Andri langsung menyadarkan kami. Tanpa berpikir panjang, kami bertiga pun lalu bergegas pergi ke rumah Desmond, menyusuri gang-gang sempit yang kumuh. Kami tidak lagi menghiraukan orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sesampainya di ujung gang, beberapa langkah dari rumah Desmond yang sempit, kami bertiga terbengong. Tetangga Desmond nampak bergerombol, membuat gang sempit ini pun menjadi sesak. Istrinya Desmond menangis meraung-raung. Tidak peduli daster kusama tersingkap dan jadi tontonan warga. Ia meratapi rombongan PMI yang kini tengah menggotong kantung berwarna orange. Kantung mayat. Beberapa petugas polsek memasang garis polisi. Beberapa petugas lainnya pun sibuk mengurusi warga yang terus bergerombol. Dari selentingan yang kudengar, Desmond menyerang petugas dengan parang saat hendak ditangkap. Wajahnya terpampang jelas di rekaman CCTV saat ia menjamret seorang wanita parubaya beberapa hari lalu. Dan tidak perlu waktu lama, residivis seperti Desmond sangatlah mudah dicari pihak kepolisian. Segera kutarik tangan Andri dan Imran. Menjauh dari tempat itu, kami bertiga pun kini hanya membisu, melangkah menjauh dan tenggelam dalam pikiran masing-masing. Sungguh malang nasib kami. 2 nyawa melayang sia-sia, harta pun lenyap entah kemana. Setelah kematian Hendra dan Desmond, 3 malam aku tidur tak nyenyak. Aku selalu mimpi buruk didatangi Hendra yang terlihat bersimbah darah. 3 malam berikutnya lebih mengerikan lagi. Hendra benar-benar hadir di setiap dini hari. Awalnya, ia hanya terlihat berdiri di sudut kamar menatapku dengan wajah penuh darah dan sorot mata penuh dendam. Tubuhnya kaku tak bisa bergerak, kesulitan bernafas hingga azan subuh berkumandang. Yang terakhir kali, lebih menakutkan lagi. Hendra datang dan mencekik leherku, membuatku menjerit dan membangunkan seisi rumah. Keesokan pagi, Imran dan Andri pun datang bertamu. Wajah mereka kusut dan kantung matanya menebal. Rupanya mereka pun juga mengalami kejadian yang sama denganku. Sudah 3 hari ini aku tidak bisa tidur. Aku selalu bermimpi buruk didatangi Hendra. Aku ketindihan. Hendra berdiri di pinggir ranjang. Ya hanya dia mematung menatapku dengan sorot mata tajam. Wajahnya seram, dingin dan pucat. Kalau hanya ketindihan biasa, aku takkan khawatir. Tapi lihat ini, Hendra hendak membunuhku. Andri pun lantas menyingkap baju kaosnya, lalu terpampang luka lecet dengan darah mengering di perut. Bentuknya berlubang melingkar seperti bekas gigitan. Kulirik, Andri begitu khawatir.
Bagaimana dengan kamu? Aku menoleh ke arah Imran. Ia menarik nafas dalam-dalam. Setelah nafasnya mulai teratur, ia pun juga mulai menyingkap baju. Luka bekas gigitan juga terlihat jelas di perutnya yang kurus. Ah, sial. Sebentar lagi giliranku. Selanjutnya bisa saja Hendra akan menggigit leher dan membuat kerongkongan robek. Desaku risau. Lalu bagaimana? Sepertinya kita harus melapor ke polisi dan menunjukkan mayatnya di kuburan massal sana. Usul Andri. Bodoh. Kau ingin kita ditangkap? Hah? Polisi tak akan percaya jika ia tewas di tengah mantu. Pasti kita yang akan dituduh membunuhnya. Bentakku penuh emosi. Ah, sudah. Lalu apa solusinya? Aku tak mau mati konyol dibunuh hantu, desak Imran. Tak ada pilihan lagi. Kita harus datang ke tempat Datuk sekali lagi. Kedua orang di hadapanku ini pun langsung mengangguk tanda setuju meski terlihat ragu. Dengan mobil sewaan dan tentu saja berhutang, kami bertiga pun lalu bergegas menuju rumah Datuk yang ada di pedalaman Sungai Katingan. Setelah menempuh perjalanan 3 jam, kami pun lalu tiba di sebuah kampung yang sangat terpencil. Perjalanan menuju ke kampung ini sangat melelahkan. Harus menempuh jalan tanah liat, melewati perkebunan sawit serta hutan belantara yang belum pernah terjamah. Jauh di ujung kampung, akhirnya kami pun tiba di sebuah pondok kayu yang berada di pinggir jalan antar desa. Begitu melihat kami mendekat, seorang nenek tua yang sedang memikul kayu bakar langsung memaki. Kayu yang ia panggul langsung dihempaskan begitu saja di atas tanah. Untuk apa lagi datang kemari, ha? Kalian hanya membawa kematian. Umur kalian hanya tersisa 33 hari lagi. Setelah itu, kalian akan mati. Ucap si nenek seraya menunjuk-nunjuk. Wajah kami bergantian. Kami tersentak, saling melirik. Selama ini, apa yang ia sampaikan tidak ada yang dusta. Ketakutan pun segera menyelimuti kami bertiga. Apalagi bayang-bayang Hendra yang terus saja menghantui kian hari semakin nyata. Maaf Datuk. Kami perlu bantuan Datuk. Ujarku pelan berusaha sopan. Aku tidak peduli. Sudah ku bilang, jangan culas. Sekarang tanggung sendiri akibatnya. Datuk melangkah membanting pintu pondoknya dengan sangat keras. Untuk sesaat kami pun terdiam kehilangan kata-kata. Namun aku belum menyerah. Berbagai upaya pun kulakukan untuk merayu. Mungkin karena iba ataupun muak, Datuk pun akhirnya keluar lagi dari pondok. Baiklah, akan kubantu kalian sebisaku. Nanti malam kalian harus menjalani ritual Papan Dui. Kalian akan kumandikan dengan air mengalir. Tapi ada satu persoalan. Di sini Datu diam sesaat, seolah menggantung kalimatnya. Apa itu Datu? Buruku tak sabar. Hanya ada satu di antara kalian yang bisa selamat. Kami bertiga lagi-lagi terdiam. Mulut kami terkunci antara percaya atau tidak. Baiklah Datuk. Akan kami coba. Balasku pelan. Andri dan Imran nampak tak setuju, tapi juga tak bisa mengelak. Setelah ku yakinkan bahwa kami akan baik-baik saja, mereka pun terpaksa menurut. Ya, bagaimanapun kami tak ada pilihan. Tepat pukul 12 malam. Kami bertiga pun kini telah duduk di tengah sungai yang dingin, hanya mengenakan celana dalam. Air yang mengalir menerjang dada terasa membekukan tulang. Datuk memulai ritualnya, melantunkan mantra-mantra dengan menggunakan bahasa Dayak. Suasana mistis langsung terasa ketika wangi kayu gaharu yang dibakar menyeruak. Lantunan demi lantunan mantra dari mulut Datuk pun terdengar menghanyutkan. Pohon-pohon mulai bergoyang, seolah arwah-arwah mulai berdatangan. Kulirik, Andri dan Imran mulai menggigil. Mereka menggigit bibirnya menahan dinginnya air sungai. Datu lantas menyembelih seekor ayam berbulu putih merah. Darahnya pun kemudian ia oleskan ke dahi kami. Aku yang baru pertama kali menyaksikan ritual aneh ini hanya diam, tidak berani membantah. Aku mulai gemetar ketika samar-samar kulihat Hendra tengah berjongkok di atas sebuah batu besar tidak jauh dari tempat ritual. Dengan mata bolong sempurna, Hendra menatapku penuh amarah. Hendra yang bersimbah darah itu pun lantas melompat lalu berjalan di tengah sungai mulai mendekat ke arahku. Aku hendak lari tapi Datuk mencengkram erat lenganku.
Sambil terus melantunkan doa, Datuk pun lalu melemparkan ayam tadi ke tengah sungai. Setelah menabur beras kuning dan menghanyutkan tuak baram, Datuk kemudian menutup masing-masing kepala kami dengan selembar kain putih. Samar-samar, kulihat kala itu Hendra sudah berdiri di hadapanku. Aku tersentak ketika Datu tiba-tiba mendorong kepalaku ke dalam air. Aku gelagapan, tapi tenaga nenek ini ternyata lebih kuat dari yang kukira. Nafasku semakin sesak karena air mulai masuk ke dalam paru-paruku. Telingaku mulai berdenging dan hidungku mulai mengeluarkan darah. Semakin aku berontak, semakin tubuhku tak bisa bergerak. Perlahan, tubuhku terasa mulai mati rasa. Detak jantungku kini melemah, pandanganku semakin kabur, dan dada terasa sesak akibat terlalu banyak menelan air. Namun, aku tak mau mati begitu saja. Di dasar sungai, tanganku gelagapan mencari sesuatu, dan setelah ketemu, ku dorong tubuhku sekuat tenaga. Aku menarik nafas lega. Ya, kepalaku telah ada di atas permukaan. Ku hirup udara sebanyak-banyaknya, memompa oksigen ke paru-paru. Aku belum mati. Aku belum mati, batinku. Kulihat Andri dan Imran sedang gelagapan mempertahankan hidup. Kepala mereka berada di dalam air, masih tertutup kain putih, sedangkan Datu, kulihat ia hanya duduk di pinggiran sungai, mengawasi sembari menghisap rokok lintingan. Di sampingnya, Hendra menatapku dengan raut wajah dingin. Tanpa berpikir panjang, batu di tanganku hempaskan berkali-kali ke kepala Imran tanpa ampun. Tukang parkir liar itu menggelepar beberapa saat, lantas diam tak bergerak. Tubuh kakunya pun hanyut terbawa sungai seiring darah yang mengalir deras. Seketika Andri menyeruak. Kaget melihatku memegangi batu yang penuh dengan darah. Ia terperanjat kala melihat Imron kini telah menjadi mayat. Bajingan, bajingan kau Doni, pekik Andri tak percaya. Aku tak mau membuang kesempatan. Hanya boleh satu orang yang boleh keluar hidup-hidup dari hutan ini. Dengan beringas ku hujamkan bongkahan batu itu ke jidatnya, dan tanpa kuduga ia berhasil menepis hingga batu di genggamanku terlempar. Namun ia kalah gesit. Aku pun terlebih dahulu berhasil membekap kepalanya dengan kain putih penutup kepalanya. Tanpa ampun, ku benamkan kepalanya ke dalam sungai. Ia memberontak, mencoba melepaskan cengkramanku. Ku injak lehernya hingga lemas. Perlahan, gerakan tubuhnya pun kian melemah. Dan kurang dari 5 detik, ia pun akhirnya meregang nyawa. Sesaat aku terdiam. Tubuhku gemetar, nafasku memburu, pikiran hampa dan tatapan kosong. Aku bahkan tak menyangka bisa menjadi sebuah sini. Aku lalu melangkah ke pinggiran sungai, menuju ke arah Datu yang hanya diam tanpa ekspresi. Hendra yang sedari tadi berdiri di sampingnya sepertinya juga telah menghilang. Pergilah, dan jangan pernah lagi menemuiku. Datu pun lantas beranjak pergi, melangkah dalam gelapnya malam tanpa penerangan. Sewaktu hendak mengembalikan mobil rental, serombongan polisi pun tiba-tiba datang menyergapku. Aku tak berkutik karena moncong pistol Pak Polisi tepat mengarah ke jidatku. Mereka bilang, aku telah membunuh Hendra. Jasadnya ditemukan di kuburan massal dalam kondisi penuh luka. Aku pun hanya bisa pasrah ketika mulai digelandang ke dalam mobil polisi dengan tangan terborgol. Mobil polisi melaju kencang, menyusuri ruas jalan kota menuju kantor polsek. Di pinggir jalan, kulihat istri dan anakku yang tengah masuk ke dalam toko buku untuk membeli buku pelajaran. Tanpa terasa, air mataku mengalir meratapi betapa getirnya hidupku ini. Selesai, wow, luar biasa. Ini benar-benar luar biasa, dan ini dari awal sampai akhir nih kayak nggak berhenti gitu. Ngos-ngosan saya bawanya, dan asli keren banget. Karya dari Bang Beben atau Ahmad Ben Bella luar biasa. Kisah dari Kalimantan selalu menarik, dan ini lain daripada yang lain ya. Memang jadi gini, pernah saya membawakan kisah pesugihan sate gagak, tapi ini tuh bener-bener dapet banget feel horornya. Di sini memang tidak ditampilkan wujud dari makhluk halusnya, tapi suasananya tuh kayak mencekam banget. Sekali lagi Bang Beben, keren banget kisahnya Bang Beben, dan banyak sekali pelajaran hidup yang kita ambil dari situ. Dan oh iya,
Bang Beben ini, jadi gini ya teman-teman yang suka baca, yang suka membaca silakan bisa mengunjungi karya karsanya Bang Beben yang di situ Ahmad Ben Bella ya. Jadi buat teman-teman yang suka baca dan kabar terbarunya adalah saya langsung ditelepon ya sama Bang Beben kemarin yaitu Bang Beben salah satu karyanya diangkat ke layar lebar. Berikan aplaus yang menarik dulu buat Bang Beben, luar biasa. Tayang tanggal 7 Maret teman-teman. Jadi tanggal 7 Maret akan tayang di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Judulnya Kuyang. Jadi kisah dari tanah Kalimantan, dari tanah Borneo. Luar biasa Bang Beben. Salah satu pencapaian tertinggi seorang penulis. Dan insya Allah nanti 7 Maret saya nonton. 7 Maret udah puasa belum ya? Mudah-mudahan belum ya. Jadinya bisa asik nontonnya. Dan tetap ditunggu ya Bang Beben untuk karya-karya seru selanjutnya untuk ditayangkan di channel kami. Dan kita coba kembali lagi untuk membedah kisah barusan. Jadi memang kisah ini pesugihan sate gagak mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya menjajakannya di mana? Di kuburan atau pokoknya menjajakannya kepada makhluk halus ya. Dan saya baru tahu sampai sedetail ini loh, jika tidak boleh ini, tidak boleh itu dan nantinya akan hasilnya begini, akan hasilnya begitu. Jadi luar biasa lah di sini kisahnya. Tapi kalau kalau saya pribadi sih, aduh nggak berani deh kayak gitu deh. Ya gimana ya, taruhannya nyawa dan pada akhirnya semuanya selesai. Kecuali satu orang yang selamat dan tapi selamat dia harus, dia akhirnya endingnya sedih banget tuh. Saya bergetar suara saya tuh ketika dia dibawa di mobil polisi, terus melintas di pinggir jalan tuh dia ngeliat anak sama istri sedang beli buku pelajaran. Oh, hati seorang ayah tuh teriris. Overall keren banget kisahnya sekali lagi Bang Beben. Dan semoga kisah tadi bisa menghibur para teman-teman khususnya para penikmat pecinta horor. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan mungkin buat yang punya pendapat lain ya bisa tuliskan di kolom komentar ataupun punya pendapat lain ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah mendoakan, support channel kami. Karena kehadiran teman-teman lah, kami selalu tambah bersemangat di setiap harinya untuk mengupload video, untuk berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang suka dengan kisah barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga ya di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur. Dan buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi belum klik tombol merah subscribe-nya lupa mungkin, yuk dicek, diklik dulu tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Lilo Bercerita ini kami upload di setiap harinya setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, apabila berkenan dikirimkan ke channel kami untuk ditayangkan di channel kami, yuk bisa dikirimkan ke nomor telepon kita yang ada di nomor di bawah sini. Dan bebas ya, mungkin buat teman-teman mau yang mungkin capek nih ngetik, boleh lewat lewat voice note, lewat audio boleh, ataupun yang memang ketik aja lebih enak, silakan bebas. Senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila dalam pembawaan kisahnya tadi ada kesalahan saya dalam berkata-kata, ataupun mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.